Desakan mereformasi kepolisian kencang disuarakan publik usai penanganan unjuk rasa yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto merespons dengan akan membentuk komisi reformasi kepolisian. Namun sejauh mana langkah ini bisa memperbaiki Polri menjadi lebih baik? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Kemudian juga bergabung Yusuf Warshim, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Dan hadir pula bersama kami Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Julius Ibrani. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam, Tifal. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Kami menantikan juga Pak Laude Muhammad Syarif untuk segera bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Yusuf, begini, kalau melihat semangat dari teman-teman Gerakan Nurani Bangsa kemarin datang bertemu dengan Presiden dan meminta ada lembaga khusus atau tim khusus reformasi kepolisian, ada kesan kan ini mencoba untuk dalam tanda kutip menandingi posisi Kompolnas yang salah satu poinnya kalau dalam Perpres 17/2011 juga punya peran untuk pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Teman-teman Kompolnas melihat itu juga atau ada pandangan lain? Ya, terima kasih Mas Tiba. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa ke Bapak Presiden tentu itu satu aspirasi yang itu ya perlu kita hormati, dan Presiden menyambut baik respon terhadap apa yang disampaikan aspirasinya. Yang kedua, kami sejauh ini terus memantau, mencermati terkait dengan wacana reformasi itu sendiri. Sebenarnya ya reformasi itu terus berlangsung gitu. Kalau kita sebut ya Polri itu yang pada saat ini kan sebenarnya produk reformasi 1998 yang itu diawali oleh adanya pemisahan TNI Polri, yang kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 30 disebutkan di situ apa yang menjadi tugas dan kedudukan Polri sebagai alat negara, terus melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disitulah dibentuk Kompolnas, dan Kompolnas sendiri juga merupakan produk reformasi. Nah, tentu reformasi ini terus berjalan. Kita cermati di kepolisian, reformasi ada reformasi struktural, ada reformasi instrumental. Yang saya sendiri sudah pernah juga menulis bahwa reformasi yang harus terus diakselerasi adalah reformasi kultur. Itu yang tentu reformasi terus berlangsung. Begitu juga apa yang telah disampaikan kepada Bapak Presiden, yaitu tentu bagian daripada reformasi yang terus berlangsung itu, yang itu tentu ada hal-hal yang baru barangkali tentu akan didiskusikan lebih lanjut. Oke, dan kita juga sudah bergabung saat ini dengan Pak Laude Muhammad Syarif. Pak Laude dengan Tifal di sini, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Boleh ceritakan kepada kami saat teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa ini menyampaikan usulan untuk pembentukan tim reformasi kepolisian, respon Presiden persisnya kayak gimana waktu itu? Ya, sebenarnya itu masuk di dalam catatan yang disampaikan oleh GNB kepada Presiden. Tapi ketika beliau membaca itu, beliau langsung memberi jawaban bahwa wah, ini sudah dipikirkan. Walaupun saya tidak bertemu Bapak, ini sudah dipikirkan dan ini akan segera dilaksanakan. Bahkan beliau bilang, bahkan kepresnya ini tinggal saya tekan seperti itu. Jadi maksudnya ternyata memang ada upaya untuk itu, dan oleh karena itu kita berterima kasih untuk itu, sangat menghargai. Namun demikian, kita belum tahu apa isi dari Kepres itu, mode reformasi seperti apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kami belum tahu. Oke, tapi apakah dari teman-teman yang mengusulkan ini nggak merasa bakal tumpang tindih kalau tim ini jadi dibentuk dengan Komisi Kepolisian Nasional yang secara tugas fungsinya pun juga sama begitu? Kalau kita lihat dari Perpres 17/2011 yang pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri itu. Beda banget sih menurut saya dengan Kompolnas. Kompolnas itu kan sebagai pengawas ya.
sebagai pengawas dari kerja-kerja untuk kepolisian. Tetapi terus terang, ya sebagai orang yang suka bantu internal polisi dari sekitar berapa tahun ya, sekitar 20 tahun lebih. Terus terang 10 tahun terakhir ini tuh reformasi internal Polri itu tidak jalan sama sekali. Seperti contoh ya, pada saat saya belum ke KPK itu saya masih ingat tahun 2015 kita launch apa namanya itu uh, uh, Police Governance Index. Jadi tentang indeks tata kelola kepolisian. Di situ kita tentukan itu. Kita tentukan semuanya mana yang sudah memenuhi dari Lantas, Polda-Polda dan seterusnya. Terakhir itu yang kita ingin ukur itu adalah sebenarnya reskrim. Tapi akhirnya polisi nggak pernah mau diukur itu yang reskrim itu seperti itu. Akhirnya Pak Tito pindah ke mana? Pindah ke menjadi menteri di bawah Pak Sigit itu ya habis itu penilaiannya itu nggak ada lagi. Oke. Yang berikutnya lagi, saya pikir ini yang penting itu sebenarnya. Apa itu? Mabes Polri itu kan dia sudah punya, karena saya ikut bantu dari dulu. Dia sudah punya blueprint untuk reformasi internal Polri, termasuk strukturalnya. Misalnya itu sudah jelas itu. Mabes kecil, Polda sedang, Polres besar, Polsek kuat. Itu blueprint Polri. Tapi apa yang terjadi? Mabes makin membesar, Polda makin membesar, Polsek ini nggak pernah diperhatikan. Seperti itu. Jadi Oke. reformasi struktural itu juga tidak berjalan, bahkan memperluas kewenangan kemana-mana, termasuk Oke. Kalau menurut Bung Julius nih melihat perspektif ini dengan ide untuk membentuk tim reformasi kepolisian, sementara kita juga punya Kompolnas agar tidak tumpang tindih, ini gimana membaca peran nantinya seharusnya dengan adanya tim itu kalau jadi dibentuk oleh Presiden? Bung Julius. Ya, gini, Tifal. Kita dudukkan dulu perspektif yang paling fundamental ya, supaya kita tuh nggak jadi orang yang kagetan gitu ya. Polri ini institusi yang diberikan mandat dari konstitusi, pasal 30. Kaitannya dengan pertahanan dan keamanan ada di situ. Dengan 3 matra fungsi, yang pertama adalah Gakumdu, penegakan hukum terpadu, ketertiban umum dan juga pelayanan masyarakat. Itu. Artinya Polri ini setara dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Gitu. Nah, sehingga tadi saya katakan usulan-usulan reformasi Polri tidaklah boleh berbasis 1-2 peristiwa kemudian eventual tertentu, tetapi dia harus berkesinambungan dan kata kunci yang paling penting adalah dia terstruktur. Dinamikanya terstruktur, maka perbaikannya, evaluasinya harus terstruktur. Saya catat betul usulan-usulan reformasi Polri dari berbagai macam pihak itu muncul ketika ada peristiwa. Tetapi ketika peristiwanya sudah mulai reda, maka orang-orang ini hilang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat berbagai macam fungsi Kompolnas dan juga kelompok-kelompok akademisi dan yang lain. Yang menjadi persoalan ini belum terakomodasi secara holistik dan komprehensif. Yang kami harapkan adalah karena bicara Polri bicara kebutuhan sehari-hari, maka reformasinya adalah kegiatan sehari-hari. Jangan ada di kepala kita reformasinya tuh seperti reformasi 66, reformasi 98, sekali selesai kedip sudah bubar. Tidak. Okay. Nah, dari situ maka yang harus kita pikirkan kata kuncinya satu. Partisipasi publik dalam setiap kerangka perbaikan dan evaluasi Polri. Supaya tidak kemudian bombastis lalu ekspektasinya terlalu berlebih bahkan menjadi tidak relevan dengan apa yang terjadi. Nah, ini kata kuncinya. Kami berharap itu bisa digagas Kompolnas, bisa digagas Propam, bisa digagas Komisi 3 dan yang lain. Dan jangan pernah berbasis 1-2 peristiwa lalu selesai karena hanya mengikuti hingar-bingar. Dan sejauh ini Pak Yusuf, kalau Anda membacanya, terutama dari suara-suara publik belakangan ini terhadap institusi Polri, hal esensial apa yang rasanya perlu dan penting untuk direformasi dari institusi ini? Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa reformasi Polri itu tidak akan pernah berhenti, terus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude terkait dengan apa yang dimaksud di dalam reformasi internal.
Salah satunya kami sendiri juga sudah mengingatkan dan menjadikan usulan arah kebijakan Polri kaitannya dengan kelembagaan yang kita tetap usulkan penguatan pada piramida terbalik. Di atas itu kecil tapi di bawah melebar. Salah satunya adalah kita memperkuat bagaimana polsek-polsek itu menjadi pelayan multi service. Nah, jadi polsek itu menjadi satu pelayanan yang multi service. Ya, multi service tentu kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan termasuk itu yang paling utama adalah tarikannya dengan penegakan hukum. Nah, jadi tarikannya itu yang di bawah itulah itu kita sudah memberikan itu sebagian dari substansi reformasi yang terus kita usulkan. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Julius, artinya dia harus komprehensif, tidak bisa kasuistis, parsial gitu. Bahwa reformasi itu untuk Polri harus terus kita kawal. Nah, perhatian saya sendiri yang itu sudah pernah menulis juga, reformasi kultur. Dalam tren 10 tahun terakhir, kalau kita hitung dari 2014, Polri itu tidak pernah luput dari sorotan yang namanya perilaku. Oleh karena itu, ketika nanti memang apabila jadi, ya kita akan dibentuk oleh Bapak Presiden, tim yang dimaksud reformasi Polri itu ya kami sebenarnya akan mengkonsolidasikan kembali apa yang telah pernah kami usulkan menjadi arah kebijakan kepada Bapak Presiden. Dalam hal reformasi kultur, kami telah menyampaikan satu usulan penguatan pengawasan. Pengawasan internal, pengawasan eksternal, ya apakah Kompolnas direkonstruksi menjadi lembaga pengawas di bidang kode etik atau pengawasan kinerja yang lebih spesifik pada penegakan hukum sehingga bisa bersinergi dengan Komisi Yudisial, dengan Komisi Kejaksaan, apakah seperti itu. Tapi intinya kami pernah mengusulkan satu arah kebijakan kepada Bapak Presiden, penguatan pengawasan, sehingga kalau ini kita sebut masih reformasi, ya reformasi pengawasan Polri. Oke, termasuk reformasi kultur ini soal masih ada polisi yang tidak menerima laporan atau aduan masyarakat dengan berbagai alasan. Itu juga termasuk ya Pak ya, masuk dalam kultur itu tadi? Yes, ya kultur yang kita harus terus kawal. Perubahannya adalah kultur yang melindungi. Nah tentu ini semakin meminimalisir kekerasan, represif unlawful, kultur yang melayani, tidak memunculkan tagar percuma lapor polisi karena dianggap Polri tidak melayani. Kan itu yang harus terus kita lakukan, akselerasi agar terjadi perubahan kultur yang sangat signifikan. Dan ini tentu dalam perspektif kami sebagai pengawas diperlukan penguatan pengawasan terhadap perubahan kultur itu. Oke, apakah juga masalah kultur ini jadi hal esensial juga di mata GNB, makanya kemudian usul tim reformasi kepolisian itu jadi bagian, dan ekspektasi teman-teman GNB ini untuk anggota tim itu kalau jadi akan dibentuk oleh Presiden, pihak-pihak mana saja yang harusnya terlibat di situ? Kita akan jawab nanti usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Silakan. Belum lama ini viral, Bapak-Bapak sekalian, video polisi di Polsek Cikarang Utara yang menolak aduan dari korban curanmor. Bahkan disebut oleh pihak polisi saat itu yang ada di sana dalam video itu, udah lepasin aja. Kalau tadi mengutip pernyataan Pak Yusuf, ya karena itu bagian dari kultur sebagai polisi itu sebagai pelindung masyarakat, harusnya itu juga bagian yang concern dijadikan untuk mereformasi kepolisian tanpa henti. Kalau menurut Pak Laude, Anda merasa bahwa hal itu juga perlu agar tidak terulang lagi di kemudian hari? Ya sangat perlu. Jadi itu kalau dikatakan oleh Pak Yusuf itu tadi itu soal reformasi kultural ini saya pikir ini yang paling tidak berjalan. Mulai dari impunitas. Ya kalau bisa ya misalnya melakukan kejahatan itu, misalnya dalam kasus Sambo, itu hampir diputar-putar itu. Saya kebetulan nomor 2, saya kebetulan waktu itu menjadi tim gabungan pencari fakta Kanjuruhan. Itu juga tuh. Dan terus terang saya agak kecewa juga dengan Kompolnas waktu itu. Saya akan bahkan ingin membela Mabes Polri itu waktu itu. Dan seterusnya. Misalnya ini yang nyiram air keras ke novel itu. Itu kan semuanya itu kultural, dan makanya sekarang itu tuh ketika misalnya dikatakan kenapa polisi menjadi kayak partai coklat,
This all cultural seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini nih yang tidak ada terus terang peningkatan yang signifikan. Karena walaupun bagaimana strukturnya diubah, misalnya itu lihat anggaran. Anggaran itu sekarang nomor 2 terbesar setelah Kementerian Pertahanan. Terus apa yang didapatkan masyarakat dari seperti itu? Jadi ini hal-hal yang seperti inilah sebenarnya makanya teman-teman di Kompolnas itu fokusnya di sini, di samping struktur yang tadi itu, yang apa namanya ya blueprint mereka saja mereka nggak ikutin. Yang saya sebut tadi itu, yang harusnya itu segitiga, jadi 15 itu sedikit. Misalnya dulu Pak, bahkan kita pernah mengusulkan itu, Propam dan Irwasum itu apa sih bedanya? Mungkin itu perlu disatukan doang. Sekarang bahkan mereka buka divisi lain dan seterusnya, memperlebar jabatan jenderal di kementerian dan lembaga yang lain, sehingga polisi itu dianggap menguasai semua seperti itu. Sedangkan Polsek nggak diperhatikan. Ya. Nah, Oke, Anda juga sependapat Bung Julius atau punya pandangan lain? Belajar dari kasus Cikarang Utara tadi. Oke, kalau kita belajar dari kasus Cikarang itu ada dua konteks di situ. Pertama pelayanan masyarakatnya, yang kedua adalah penegakan hukumnya. Maka kalau kita bicara kultur saja itu tidak cukup. Kita harus bicara struktur di situ. Yang menjadi pertanyaan di depan adalah seberapa banyak petugas kepolisian dibandingkan dengan misalnya angka fluktuasi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, itu pertama. Yang kedua, seberapa besar anggaran yang dimiliki dan dialokasikan untuk penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dalam hal pengaduan-pengaduan itu. Yang ketiga, seberapa besar fasilitas yang dimiliki untuk menunjang penegakan hukum ya, Gakumdu di situ dalam hal pengaduan-pengaduan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan pentingnya kunci partisipasi publik agar sinkron antara kebutuhan dan kemudian yang merespon laporan. Makanya saya katakan kultur saja tidak cukup, struktur itu juga menjadi penting. Terlebih lagi kita juga dari dulu mendorong penguatan pendidikan para petugas dari Polri baik dalam hal penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat, dan ini dua perspektif yang berbeda. Jadi dimensinya tidak bisa single dimension, dia multi konteks. Karena tadi saya katakan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang melayani langsung dengan masyarakat adalah petugas Polri, dan ini yang harus menjadi concern baik Kompolnas ataupun tim dari perbaikan internal dari pengawasan Polri itu sendiri gitu, Ilan. Oke, sekarang adalah yang kita pikirkan siapa yang akan mengisi tim ini, Pak Yusuf. Dengan posisi Kompolnas yang juga tetap mengawasi bagaimana tugas-tugas Polri ini bisa berjalan profesional, apakah sesungguhnya Kompolnas berharap juga bisa ikut terlibat dalam entah penyusunan atau mungkin bergabung dalam tim reformasi kepolisian ini? Ya tentu apabila itu ada pada kehendak Presiden, ya tentu apabila Kompolnas diikutsertakan, kami akan bekerja secara optimal. Yang lalu juga kami bersama Pak Laude ini ada membentuk tim reformasi, tim percepatan reformasi hukum yang itu di bawah Kementerian Polkam Pak Mahfud MD, Kompolnas ikut. Nah, kita bekerja pada waktu itu dan itu sudah ada hasilnya. Substansi-substansi yang bisa disebut untuk reformasi terus Polri itu ada di dalam situ. Nanti kita akan konsolidasikan kembali karena di situ juga disebut ada yang dimaksud struktur terkait dengan penempatan perwira tinggi Polri di luar-luar struktur, karena itu juga termasuk disorot di dalam dokumen reformasi percepatan reformasi hukum, termasuk juga penguatan pengawasan. Itu juga disorot. Nah, itu tentu apabila kita nanti memang itu sudah ada dibentuk oleh Bapak Presiden dan Kompolnas dilibatkan di dalamnya, ya kami akan proaktif bekerja secara optimal apa yang dimaksud di dalam tim itu. Harapannya saya ingin tentu. tambahkan Pak Oke, Yusuf ya. silakan Pak, singkat saja. Kemarin itu buku yang dihasilkan itu karena itu kan produksi usulan dari civil society ya, dan sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo waktu itu, tapi terus terang belum ditindaklanjuti. Oke. Sehingga kemarin pada waktu ketemu Presiden saya bawa 2 eksemplar, satu saya berikan kepada Presiden sendiri dan diterima, dan satunya lagi saya berikan kepada Mensesnek, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai bahan awal ya, dan mudah-mudahan juga diisi oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Kalau saya agak berbeda pendapat.
Oke, dengan gimana Mas Yusuf, dengan juga Laode. Saya katakan bahwa mandatnya itu konstitusional. Maka perbaikan sistem dan struktur tidak boleh kasuistis. Saya tidak memandang bahwa kalau urgensi ada, setiap lembaga urgensi evaluasi penting setiap hari. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dan akibatnya perbaikan itu tidak akan menyentuh sistem dan struktur. Dan dengan demikian saya akan pastikan akan terjadi keberulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Makanya harus terinstitusionalisasikan, harus berjangka panjang dan blueprint sudah ada. Jadi bentuklah kebijakan, bukan tim-tim yang sifatnya kasuistis begitu. Sehingga ujungnya adalah keseriusan dari pemerintah. Kalau betul kemudian ingin membentuk tim ini, maka keseriusan membentuk timnya, siapa orang-orangnya dan tugas-tugasnya kalau memang betul mau memperbaiki akar dari masalah dari institusi Polri ini. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Mas Julius. Terima kasih.